Kami dari kelompok 2, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Irene Sofiaratin. Kemudian yang kedua, Cika Priscilla. Dan yang ketiga, Esther Trijayanti. Dan yang terakhir, Rahel Tape. Nah, di sini kelompok kami akan membahas materi mengenai gender ekofeminisme. Yang dimana bahasan kami ini merupakan salah satu pemenuhan tugas UAS mata kuliah gender. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai etimologi ekofeminisme. Nah, ekofeminisme berasal dari dua kata, yakni eko yang merujuk pada ekologi dan feminisme. Nah, secara etimologis, ekofeminisme menghubungkan antara penindasan terhadap perempuan dengan eksploitasi terhadap lingkungan. Nah, adapun definisi dari ekofeminisme ini adalah ekofeminisme ini merupakan sebuah gerakan pendekatan yang melihat keterkaitan antara denominasi patriarki terhadap perempuan dan alam. Nah, kemudian ekofeminisme ini percaya bahwa penindasan terhadap perempuan dan penghancuran terhadap lingkungan saling berhubungan satu sama lain dan sama-sama memperjuangkan kesetaraan gender serta kelestarian lingkungan secara bersamaan. Nah, adapun hal yang melatar belakangi gender ekofeminisme ini adalah berdasar pada kritik terhadap sistem patriarki dan kapitalisme yang dianggap mendominasi dan mengeksploitasi alam serta perempuan. Nah, ekofeminisme melihat cara masyarakat modern yang didasarkan pada kekuasaan maskulin tidak hanya menindas perempuan, tapi juga mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Nah, yang kemudian ekofeminisme ini berkembang sekitar tahun 1970-an, yang dimana aliran ini bersamaan dengan gerakan feminis dan gerakan lingkungan, yang dimana gerakan ini muncul saat semakin banyak yang menyadari hubungan antara eksploitasi alam dan subordinasi perempuan. Nah, ada 3 hal yang menjadi penekanan pokok dari aliran ekofeminisme ini. Yang pertama yaitu antroposentrisme, yang dimana aliran ini adalah pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dan tujuan utama dalam alam semesta, di mana segala sesuatu di alam ini dianggap memiliki nilai hanya sejauh bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Nah, pandangan ini sering dikaitkan dengan eksploitasi terhadap lingkungan. Kemudian pandangan yang kedua yaitu androcentrisme, yang dimana pandangan androcentrisme ini mengacu pada dominasi maskulinitas atau pandangan dunia yang berpusat pada laki-laki, di mana pengalaman dan nilai laki-laki dianggap universal, sehingga pandangan laki-laki seringkali mengabaikan atau menindas perspektif perempuan. Nah, kemudian pandangan yang ketiga yaitu antrosentrisme, yang dimana pandangan ini sering digunakan sebagai sinonim dari antroposentrisme, yang juga menempatkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Namun istilah ini lebih umum digunakan dalam diskusi mengenai etika lingkungan dan filsafat.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa persamaan antara feminis dengan ekosistem atau alam sehingga mereka satu dalam gerakan, yaitu gerakan ekofeminisme. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ekofeminisme ini adalah gerakan yang menghubungkan isu gender dengan pelestarian alam atau paham yang mengeksplorasi hubungan antara perempuan dengan alam serta bagaimana mereka mengalami penindasan serta ketidakadilan dari kaum patriarki. Jadi ada beberapa persamaan antara feminisme dengan alam. Yang pertama, sama-sama mengalami ketidakadilan atau eksploitasi. Jadi, baik alam maupun perempuan ini sering dijadikan sebagai objek ketidakadilan atau objek eksploitasi. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam budaya patriarkal, perempuan ini dianggap sebagai entitas yang inferior. Jadi mereka dianggap sebagai kaum yang lemah, yang hanya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah dan mengurus anak serta memasak. Jadi perempuan ini dianggap sebagai kaum yang lemah yang tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti memimpin atau menjadi kepala dalam suatu hal. Nah, sehingga hal itulah yang melatar belakangi kaum patriarki menindas perempuan serta mengeksploitasi mereka, karena kaum patriarki menganggap bahwa mereka ini adalah kaum yang lemah dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Begitupun juga dengan alam. Kita tahu bahwa alam ini adalah penghasil sumber daya. Namun, apa yang dihasilkan oleh alam ini sering dieksploitasi oleh kaum patriarki. Mereka menggunakan apa yang dihasilkan oleh alam ini dengan semena-mena serta mengeksploitasi hasil alam tanpa memikirkan kelanjutan dari apa yang mereka perbuat. Jadi, mereka ini sama-sama mengalami penindasan atau sebagai objek eksploitasi dari kaum patriarki. Kemudian juga dari struktur hierarkis. Jadi ekofeminisme ini menyoroti bahwa baik perempuan maupun alam ini berada di bawah struktur kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki. Jadi inilah yang menciptakan kondisi ketidakadilan dan alam dan perempuan mengalami subordinasi dan ketidakadilan. Nah, feminisme dan ekologi ini berupaya untuk mengatasi ketidakadilan ini dalam gerakan ekofeminisme serta mengedukasi bahwa ada kesetaraan serta perlindungan bagi mereka. Jadi tidak ada perbedaan antara patriarki, feminisme dan juga alam. Jadi mereka ini setara. Itulah yang diperjuangkan oleh gerakan ekofeminisme. Kemudian persamaan yang kedua yaitu keterkaitan antara fungsi dan peran. Nah, kita tahu bahwa perempuan ini memiliki fungsi reproduksi, yaitu melahirkan manusia baru. Begitupun juga dengan alam. Alam inilah yang menghasilkan sumber daya yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadi persamaan keduanya. Keduanya ini dianggap sebagai penghasil dan yang perlu dilindungi dan dihargai. Nah, kemudian juga keduanya ini perlu pelestarian. Nah, dalam konteks ekofeminisme ada kesadaran bahwa menjaga keberlangsungan hidup perempuan dan juga alam adalah hal yang krusial atau hal yang sangat penting, karena keduanya harus dilindungi, bukan dieksploitasi agar dapat terus berkontribusi dalam kehidupan kita. Nah, gerakan ekofeminisme ini berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan juga lingkungan serta antar gender. Nah, dengan demikian kesamaan antara feminis dan ekosistem atau alam terletak pada pengalaman penindasan yang serupa serta peran penting mereka dalam reproduksi kehidupan. Nah, gerakan ekofeminisme ini bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan dengan membangun hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan antar manusia dan juga dengan alam.
Seperti yang kita tahu dari penjelasan sebelumnya, bahwa ekofeminisme adalah sebuah aliran pemikiran yang menghubungkan antara penindasan terhadap perempuan dengan eksploitasi terhadap alam. Nah, aliran ini berargumen bahwa kedua bentuk penindasan tersebut memiliki akar yang sama, yaitu sistem patriarki yang mendominasi dan mengeksploitasi. Tidak ada satu orang pun yang dapat disebut sebagai penemu tunggal dari ekofeminisme. Dalam ekofeminisme ada berbagai aliran-aliran yang muncul dari berbagai pemikiran feminis. Adapun aliran tersebut, yang pertama yaitu ekofeminisme alam atau kultural. Ekofeminisme alam adalah cabang dari ekofeminisme yang secara khusus membahas dan menekankan hubungan erat antara perempuan dan alam. Menganggap bahwa penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam merupakan dua hal yang saling terkait. Keduanya dianggap berakar dari sistem patriarki yang mendominasi, di mana perempuan dan alam seringkali diperlakukan sebagai objek yang bisa dikuasai. Nah, aliran ini percaya bahwa untuk mencapai keadilan sosial dan lingkungan, kita perlu memahami hubungan ini secara mendalam. Nah, salah satu konsep kunci dalam ekofeminisme adalah pemahaman perempuan sebagai ibu yang memberikan kehidupan, sama halnya dengan alam yang memelihara semua makhluk hidup, menyediakan sumber makanan bagi makhluk hidup. Nah, ekofeminisme ini juga menolak pandangan yang memisahkan tubuh dan pikiran, serta manusia dan alam. Pemisahan antara aspek fisik atau tubuh dalam aspek mental atau pikiran, ekofeminisme berargumen bahwa hal ini mengabaikan pentingnya pengalaman fisik, terutama pengalaman perempuan dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia. Nah, menurut ekofeminisme, pengalaman tubuh adalah penting untuk memahami hubungan kita dengan lingkungan, sedangkan pandangan dualistik yang memisahkan manusia dari alam menciptakan anggapan bahwa manusia bisa menguasai dan mengeksploitasi alam tanpa konsekuensi. Ekofeminisme menekankan bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem dan memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Dengan menganggap manusia dan alam sebagai bagian dari satu kesatuan, kita bisa lebih menghargai dan menjaga lingkungan. Yang kedua yaitu ekofeminisme spiritual. Ekofeminisme spiritual adalah aliran yang menggabungkan antara feminisme dan spiritualitas. Aliran ini percaya bahwa penindasan terhadap perempuan dan alam memiliki akar yang sama, yaitu penindasan terhadap sifat feminin dalam agama. Oleh sebab itu, aliran ini mengkritik bahwa banyak agama dan tradisi spiritual menindas aspek feminis, di mana aliran ini mengkritik adanya beberapa figur perempuan yang sering diabaikan, seperti dewi-dewi dan simbol-simbol kesuburan. Banyak budaya memiliki dewi-dewi yang terkait dengan bumi, kesuburan, dan kehidupan. Ekofeminisme spiritual melihat bahwa dewi-dewi ini sebagai representasi dari kekuatan alam dan potensi perempuan. Begitupun dengan elemen-elemen alam seperti bulan, air, dan bumi seringkali dikaitkan dengan aspek feminin. Contohnya, sering kita berkata bulan yang cantik dan lain sebagainya. Nah, simbol-simbol ini digunakan untuk menggambarkan siklus kehidupan, kesuburan, dan intuisi. Nah, aliran ini berusaha untuk memulihkan spiritualitas feminis yang telah terpinggirkan, seperti mengkritik agama-agama patriarkal yang sering menempatkan laki-laki sebagai pusat dan mengutamakan nilai-nilai maskulin, seperti kekuatan dan dominasi. Nah, aliran ini juga melakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks suci untuk menemukan aspek-aspek feminim yang telah terlupakan atau terpinggirkan. Dengan demikian, memulihkan nilai-nilai feminis dalam spiritualitas, ekofeminisme bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara manusia dan alam. Aliran yang ketiga yaitu ekofeminisme sosial dan sosial konstruksional. Ekofeminisme sosial adalah suatu aliran yang mengaitkan penindasan terhadap perempuan dengan kerusakan lingkungan. Para penganut aliran ini berpendapat bahwa struktur sosial yang ada
terutama yang dibentuk oleh sistem ekonomi kapitalis dan industri, berkontribusi besar terhadap kedua masalah ini. Mereka berargumen bahwa dominasi patriarki tidak hanya menindas perempuan, tetapi juga mengeksploitasi sumber daya alam. Dengan demikian, kerusakan lingkungan dan ketidakadilan gender saling berhubungan dan harus ditangani secara bersama. Dalam perspektif ekofeminisme sosial, berbagai praktik dan kebijakan yang merugikan perempuan, seperti kemiskinan dan kekerasan, seringkali beriringan dengan eksploitasi lingkungan. Penekanan pada pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan menyebabkan kerusakan ekologis yang pada gilirannya membentuk kondisi hidup perempuan, terutama di negeri-negeri berkembang. Analisis ini mendukung pentingnya transisi menuju sistem yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana kesejahteraan perempuan dan perlindungan lingkungan menjadi prioritas. Kemudian di sisi lain, ekofeminisme sosial konstruksional menawarkan sudut pandang yang lebih berfokus pada bagaimana konstruksi sosial mempengaruhi pemahaman kita tentang gender dan alam. Nah, aliran ini berargumen bahwa cara kita memandang perempuan dan lingkungan bukanlah suatu yang alami, tetapi hasil dari proses sosial dan budaya yang terus berkembang. Ya, dengan kata lain, penggambaran perempuan sebagai alam atau objek seringkali merupakan hasil dari norma dan nilai yang dibangun oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini, ekofeminisme sosial konstruksional mendorong kita untuk mempertanyakan dan mendekonstruksi norma-norma yang ada, serta menciptakan pemahaman baru yang lebih inklusif dan adil. Mereka percaya bahwa perubahan dalam pemikiran dan bahasa kita dapat menghasilkan perubahan sosial yang lebih luas, yang mendukung kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan. Dengan konteks ini, peran pendidikan dan kesadaran kritis menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sensitif terhadap isu-isu ini. Itulah beberapa contoh dari aliran-aliran dari ekofeminisme. Ekofeminis adalah sebuah gerakan yang menghubungkan feminisme dengan ekologi dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan perlindungan lingkungan secara bersamaan. Berbagai tantangan-tantangan yang dialami oleh ekofeminis, seperti yang pertama, patriarki dan dominasi laki-laki. Salah satu tantangan terbesar yang dialami oleh ekofeminis adalah menentang sistem patriarki yang mengakar kuat di masyarakat. Jadi, ekofeminis yaitu sebuah perspektif yang menghubungkan penindasan terhadap perempuan dengan eksploitasi terhadap alam. Ekofeminis di sini melihat adanya kesamaan sistem penindasan yang mendasari keduanya, yaitu hierarki dan dominasi. Patriarki dan dominasi laki-laki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Dominasi laki-laki seringkali dikaitkan dengan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Nah, tantangan ekofeminis dalam hal ini yaitu mengubah pandangan dunia yang telah terpatri selama berabad-abad. Patriarki dan antroposentrisme atau pandangan manusia sebagai pusat alam semesta telah menjadi norma sosial yang sulit untuk diubah. Oleh karenanya, ekofeminis di sini berusaha menghubungkan isu-isu yang seringkali dianggap terpisah, seperti feminisme, lingkungan, dan keadilan sosial. Banyak pihak yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo, termasuk mereka yang mendapat keuntungan dari sistem patriarki dan eksploitasi alam. Nah, untuk itulah ekofeminis berusaha mendefinisikan kembali feminitas yang tidak hanya terpaku pada reproduktif, tetapi juga mencangkup hubungan yang lebih dalam dengan alam dan komunitas. Tantangan yang kedua adalah kapitalisme dan eksploitasi alam. Kapitalisme didorong oleh logika pertumbuhan ekonomi yang tak terbatas. Ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip ekofeminisme yang justru menekankan keberlanjutan dan keseimbangan ekologis. Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran menjadi
konsekuensi logis dari sistem ini, dan perempuan seringkali menjadi korban langsung dari dampak lingkungan yang buruk. Kapitalisme mengubah alam menjadi komoditas yang diperdagangkan. Hutan, air, dan sumber daya alam lainnya dilihat sebagai aset yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi. Pandangan inilah yang kemudian bertentangan dengan perspektif ekofeminis yang melihat alam ini sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan hak untuk dilindungi. Pandangan antroposentrisme, di mana kapitalisme menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta dan mengabaikan nilai intrinsik dari makhluk hidup lainnya. Pandangan ini kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip ekofeminis yang berupaya untuk menekankan hubungan interdependensi antara manusia dan alam. Oleh karenanya, ekofeminis mengkritik sistem kapitalisme yang dianggap sebagai akar penyebab krisis lingkungan dan sosial, di mana kapitalisme yang mendorong eksploitasi alam secara berlebihan demi keuntungan ekonomi. Nah, tantangannya di sini adalah mengubah paradigma pembangunan yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Meskipun memiliki banyak kontribusi dalam menghubungkan isu lingkungan dengan ketidakadilan gender, tetapi ekofeminis juga memiliki beberapa kekurangan dan kritik, seperti yang pertama, esensialisme gender, di mana ekofeminis kadang-kadang dianggap terlalu mengedepankan gagasan bahwa perempuan memiliki hubungan alamiah dengan alam yang bisa berujung pada esensialisme gender. Ini mengasumsikan bahwa semua perempuan secara alami lebih peduli terhadap lingkungan daripada laki-laki, yang mengabaikan kompleksitas individu dan budaya. Yang kedua adalah kurangnya keberagaman perspektif. Beberapa kritik menyatakan bahwa ekofeminis cenderung didominasi oleh perspektif perempuan kulit putih dari negara maju. Ini dapat mengabaikan pengalaman perempuan dari negara berkembang atau kelompok minoritas yang menghadapi permasalahan lingkungan dan gender secara berbeda.